Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Sesi Idris. Sesi, ya, Kak Bay. Partisipan yang hadir ke Menembus Mata Batin biasanya selalu berkaitan dengan pengalamannya dengan hal-hal mistis. Kamu sendiri punya pengalaman nggak dengan hal-hal yang nggak wajar gitu atau mistis? Kalau masalah kayak mistis, anak ngelihat sesuatu pas aku pulang syuting tuh ada, Kak Bay. Sesuatu tuh maksudnya makhluk gaib gitu? Mungkin ya, karena jadi ceritanya gini. Aku pulang syuting itu jam 1 malam, aku telepon suami aku minta bukain pintu saat itu. Dibukainlah dia pas lagi sama anak aku yang pertama, anak aku yang pertama tuh ditinggal di garasi mobil. Dia duduk di atas mobil, terus aku mundur gitu, parkir mundur, tiba-tiba dia kayak dari jauh udah celingak-celinguk gitu kan. Emang pas aku lagi bikin Instastory juga gitu, aku dari jauh udah, tuh ngapain tuh anak tuyul belum tidur? Aku bilang gitu tuh, anakku gitu. Ada anak tuyul belum tidur sambil aku Instastory mundur. Pas aku lagi mundur, tiba-tiba dia ngomong nih, lagi Instastory memang. Terus dia tiba-tiba, Bunda sama siapa tuh pulangnya? Bunda lihat dong Bunda sama siapa sih? Gitu. Terus aku yang, Bunda sama siapa? Bunda nggak sama siapa-siapa. Enggak tuh, Bunda ada siapa tuh di sebelah Bunda. Gitu. Jadi, apa yang dilihat? Entah, dan dia nggak bisa ngomong, dia cuman kayak, Bunda sama siapa? Bunda pulang sama siapa? Gitu. Terus aku apa yang, Bunda pulang sama siapa? Bunda sendiri gitu. Terus udah aku langsung masuk lari bawa anak aku. Itu cuma sekali atau sering kejadian seperti itu? Sering ya, sering nggak. Kalau itu sekali. Kalau yang sering itu adalah anak aku yang kedua itu suka banget ngobrol di kaca gede di salah satu sudut kamar aku gitu. Jadi kalau udah mulai malam atau maghrib gitu dia suka ngobrol sendiri. Pernah ditanya sama siapa ngobrolnya? Ditanya nama anak 2 tahun setengah. Gitu aku pengen nanya, Keisha ngobrol sama siapa sih nak? Enggak gitu doang. Enggak ngasih tahu. Aduh. Tapi kamu nggak pernah ngeliat langsung kan ya? Kalau aku tuh ngelihat nggak pernah, tapi kalau aku tuh orang yang peka, jadi aku bisa tahu kayak terasa aja gitu? Berasa banget, dan aku tuh kan gampang kemasukan. Itu dulu ya, kalau sekarang tuh aku udah bisa kayak ngerasain kayak kalau udah mulai yang ada yang aneh, aku kayak bisa mulai yang, oh aku harus seperti ini gitu. Kalau dulu tuh aku nggak bisa, aku benar-benar masuk ya masuk. Gitu. Aduh, mudah-mudahan malam ini Aduh, jangan deh. baik-baik aja ya Sesi ya. Jangan deh. Partisipan kita yang berikut ini adalah seorang wanita yang mengaku sebagai pemuja jin. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Sondang. Silakan. Selamat malam. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Pekerjaan saya sibuk. Sangat sibuk dan banyak yang datang untuk meminta tolong. Minta tolong maksudnya? Kalian saya bisa banyak segala hal, bisa membantu orang, menyembuhkan penyakit orang. Hal yang teraneh saya bisa, karena saya punya keahlian ilmu sakti dan saya pemuja setan. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada malam hari ini dan apa tujuan Anda? Tujuan saya ke sini, saya mau bercerita. Saya adalah penganut ilmu hitam. Dan apapun yang saya lakukan, ketika saya senang dan saya suka, saya bisa. Jadi malam ini Anda hanya mau cerita soal itu atau ada tujuan lain? Ada. Yaitu? Saya menunjukkan keahlian saya dan kesaktian saya. Oke. Kami akan mengajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami
dan Anda bisa ceritakan sebenarnya semua yang Anda rasakan. Karena terus terang kalau saya melihat Anda, sepertinya Anda berbicara dan mendengarkan sesuatu di telinga. Dan saya nggak bisa melihat apa-apa. Mungkin nanti sahabat kami bisa mengajak Anda untuk berbicara. Sebaiknya Anda langsung cerita kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sondang, tinggal di rumah bernomor 57. Dia terlahir tanggal 16 Juli 1992. Sosok yang baik hati, namun angkuh dan gegabah. Dia terlibat dalam perjanjian dengan sosok jin jahat. Kekuatannya melebihi bentuk fisiknya. Saya melihat dalam penerawangan batin saya, Sondang suka makan bunga kantil. Dan saya mencium aroma bau terasi di sini. Tampaknya ada makhluk halus yang menyamar. Pocong, kuntilanak, dan siluman lainnya. Selamat malam. Selamat malam, silakan duduk. Sondang, lahir di tanggal 16 bulan 7 92. Nomor rumah 57. Mbak Sondang adalah seorang penganut black magic, pemuja jin, dan mendapatkan apa yang Anda mau. Sebelumnya juga sering mengobati dan membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Dan malam hari ini ingin berbagi dan menunjukkan keahlian yang Anda miliki. Ya, benar. Berbagi dan menunjukkan. Menunjukkan keahlian yang dia punya. Oke. Jadi di sini tidak butuh advice ya, tidak butuh saran berarti. Nggak tahu, saya kalau ngelihat dia sepertinya kalau bicara tuh ada bisikan-bisikan yang dia ikut Dia, gitu. jadi setiap kali saya lihat Mbak Sondang, dia kayak hidup dengan planetnya sendiri gitu, Pak, dunianya sendiri gitu. Cara memandangnya, cara ngobrolnya, gestur, body language-nya juga beda banget sama orang-orang normal kebanyakan gitu loh. Saking kebanyakan Mbak Sondang punya barang-barang aneh yang di tempat lain seperti itu. Yang kamu lihat ada apa di sekelilingnya, Roy? Saya lihat banyak banget makhluk-makhluk aneh seperti bentuk-bentuk reptil, terus kemudian hewan-hewan gitu kayak kelelawar, kayak itu kayak yang benda hewan-hewan magis gitu loh. Itu yang saya lihat di Mbak Sondang. Apakah betul kamu memuja itu ya? Benar, Bener ya? benar. Siluman maksudnya, Roy? Iya, semacam pesugihan kalau bisa diperhalus bahasanya. Apakah itu betul? Betul. Awal ceritanya gimana Anda punya kemampuan dan ini melakukan pemujaan, pesugihan segala macam gimana awalnya? Itu pemberian itu dari kakek. Dan itu saya diberi sama kakek itu umur kurang lebih umur 12 tahun kelas 6. Ketika itu saya kurang kasih sayang dan orang tua saya tidak tahu kabarnya di mana, dan saya di sana putus asa. Saya putus asa. Yang seharusnya saya ada kasih sayang seorang tua, itu tidak ada. Anda tahu orang tua Anda kemana? Saya tidak tahu. Mereka ada di mana saat ini? Tidak ada. Dua-duanya. Dan kabarnya memang sudah lama pisah.
dan tidak tahu. Ini saya nggak tahu ya, Roy. Kamu juga dengar atau enggak? Saya Dengar, dengar ada iya. suara kucing. Iya. Ada itu. Barusan kan saya berbicara tentang hewan ya. Iya, Hewan-hewan. Lalu kemudian ada bunyi-bunyi aneh berkaitan dengan hewan kucing lah, apa tadi saya bingung. Di situ dia nggak pernah ada kucing loh. Dan ini kru lagi nyari. By the way, saya pengen banget sih Mbak Sondang tuh. Saya lihat kamu punya traumatik dan tragedi di dalam hati. Kayak hati tuh dibelek pakai golok gitu loh, luka batin. Oh, karena masa kecilnya itu. Betul sekali. Dan Mbak Sondang tuh benar-benar menjadi pribadi yang tertutup gitu. Oh, membuat langsung dia nggak mau bersosialisasi dengan orang lain. Betul sekali. iya. Saya putus sekolah malah. Gara-gara itu. Dan saya dijauhin sama teman-teman. Dibully juga. Lalu apa ritual yang Anda lakukan? Saya pergi ke gunung dan saya bersemedi selama 1 minggu. Apa yang kamu semediin? Mbak Itu Sondang? dengan suatu bacaan dan berpuasa, semua saya lakukan. Kamu lihat kamu lihat tangan dia deh. Bener-bener merasa terancam. Insecure, perasaan ketakutan. Saya pertegas lagi sekali lagi. Kami bertiga, Roy Kiyoshi, Mbak Sesi Idris dan Mbak Yoktara tidak akan melukai apapun di sini dan tidak akan menyudutkan Mbak Sondang. Tanamkan dalam pikiran Mbak Sondang kita adalah orang-orang yang sayang, yang care dengan Mbak Sondang. Jadi kami siap berbagi cerita dan mendengarkan dengan sepenuh hati. Karena saya lihat tangan kamu benar-benar nggak bagus, kayak kamu jiwa. Itu teman-teman saya. Kamu bawa jimat gak Mbak Sondang sekarang? Saya bawa. Coba saya lihat apakah Bukan berupa jimat, Tapi yang ikut sama saya. oh baik. Peliharaan saya. Saya anaknya. Bukan? Oke, baiklah. Saya ingin lihat. bawa sesuatu malam Iya. ini. Apa yang kamu bawa? Tarantula. Itu semacam Tarantula, iya. laba-laba. Oh, iya. Oh, Wow. laba-laba yang kalau kena masuk metong. Ah, bener. Iya. Tarantula. Oke, Roy. Iya. Dia perlu ambil apa yang dia bawa nggak untuk dibawa Perlu. ke sini? Saya ingin sekali lihat tarantulanya. Tapi nggak Apa akan yang membahayakan kita menyebabkan. semua di sini. Harusnya tidak ya kalau dia sudah bisa mengontrol. Iya, sudah jinak. Berbisa. Berbisa karena Dan itu tidak pernah berubah dari dulu. Besarnya seperti itu. Semenjak saya dari kecil sampai sekarang nggak berubah. Ini biasa tarantulanya untuk apa? Segala bisa. Bisa santet. Dan saya bisa perintah untuk membunuh orang. Dan bahkan untuk biar orang suka, menyukai, apa aja. Berarti pernah bunuh orang. Nah, itu dia. Pernah bunuh orang? Siapa? Termasuk pacar saya. Kamu bunuh? ini Mbak menggunakan ini semua pribadi atau untuk bantu orang juga kan untuk kegiatan ini? Karena memang keahlian saya banyak. Saya bisa ngobatin orang juga. Dan saya bisa menyantet orang. Apa saja.
Oke, waktu Anda menyantet dan membunuh orang gimana caranya? Banyak. Ada tata caranya. Dan itu orang-orang yang tertentu aja yang tahu. Macam dari telur, atau dari bacaan, jarum, banyak rupanya. Kamu boleh bawa deh tarantulanya, bawa Saya ke sini. bawa. Silakan diambil ya, Roy. Iya silakan. Oke, silakan.